Tetapi kalau kesalahan harokat yang tidak merubah makna, ya, ini dalam mazhab Syafi'iyah tidak dianggap batal. Ya. Contohnya misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dibaca Alhamdulillahu Rabbul Alamin. Alhamdulillahi dibaca Alhamdulillahu, ya. Rabbil Alamin dibaca Rabbul Alamin misalnya. Ini kesalahan harokat atau kesalahan i'rab tetapi tidak merubah makna. Maka seperti ini tidak membatalkan sholat, ya, di dalam mazhab Syafi'iyah. Walaupun dalam mazhab lain itu dianggap batal, ya. 4 kesalahan ini yang kemudian dapat membatalkan sholat. Saya ulang. Pertama, isqatul harfi, menggugurkan salah satu huruf dalam suratul Fatihah. Yang kedua adalah takhfiful musyaddadah, tidak mentasydid huruf-huruf tasydid di dalam suratul Fatihah. Yang ketiga adalah ibdalul harfi, menukar satu huruf dengan yang lain. Dan yang terakhir adalah kesalahan membaca harokat di dalam suratul Fatihah yang dapat merubah makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, para pencinta Al-Quran, Allah yarhamukum jami'an. Beberapa waktu yang lalu saya membuat konten yang berjudul kesalahan fatal membaca suratul Fatihah yang dapat membatalkan sholat. Cukup banyak tanggapan, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Bahkan ada sebagian yang langsung japri ke nomor WA saya, karena memang nomor WA saya disertakan di deskripsi untuk merespon pertanyaan-pertanyaan dari beberapa subscriber saya. Setelah saya melihat dan membaca, sedikitnya ada 5 pertanyaan yang diminta untuk kemudian dijawab dan dijelaskan secara rinci, supaya apa yang menjadi permasalahan selama ini terjawab dengan tuntas. Akan saya bacakan pertanyaannya. Yang pertama, kesalahan apa saja di dalam membaca Al-Fatihah pada saat sholat yang dianggap membatalkan sholat, ya. Yang kedua, mengapa jika imamnya mengalami kesalahan fatal kok makmumnya juga batal? Lalu apakah ini kemudian rumusnya secara otomatis? Kalau imamnya salah baca, apa langsung kemudian makmumnya jadi batal secara otomatis? Ya. Yang ketiga, bagaimana jika ada salah satu imam di masjid, surau atau musola sudah puluhan tahun menjadi imam sholat berjamaah, kemudian karena mungkin faktor usia, ada bacaan-bacaan yang kemudian mengarah kepada bacaan-bacaan yang dianggap salah fatal. Yang keempat, bagaimana solusinya jika imam yang ada itu bacaannya memang terjadi kesalahan fatal? Apa solusinya? Dan yang kelima, ini saya kira bukan materi secara langsung, apakah Ustadz bersedia didatangkan untuk memberikan pembinaan kepada para imam? Ya, baik, akan saya jawab dan akan saya jelaskan. Mudah-mudahan terjawab semua. Namun harapan saya kepada semua pemirsa, bagaimana kemudian penjelasan ini didengarkan atau disimak secara utuh dari awal sampai akhir, karena memang penjelasan ini ada kaitan antara satu dengan yang lain untuk menghindari kesalahpahaman. Baik, saya akan mulai dari pertanyaan pertama. Kesalahan apa saja di dalam membaca suratul Fatihah yang dapat membatalkan sholat? Kaum muslimin rahimakumullah,
Kalau kita mengkaji terhadap fikih sholat berjamaah, dalam konteks ini saya akan fokus terhadap fikih Syafi'iyah, karena memang di negara Indonesia dan di negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Brunei, dan lain sebagainya, insya Allah mayoritas penganut mazhab Syafi'iyah. Di dalam kitab-kitab Syafi'iyah disebutkan ada 4 kesalahan yang dapat membatalkan sholat. Ya. Yang pertama adalah isqatul harfi min hurufil Fatihah, menggugurkan salah satu huruf di dalam Fatihah, atau ketika membaca ada salah satu huruf yang hilang. Ini kalau disengaja, ini dapat membatalkan sholat. Misalnya kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu dibaca Iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, wawunya hilang. Ini misalnya seperti itu ya, atau misalnya huruf-huruf yang lain. Ihdinas siratal mustaqim, tanya hilang misalnya. Nah, hilangnya huruf seperti ini namanya isqatul harfi yang dapat membatalkan sholat. Ya. Kemudian yang kedua adalah takhfiful musyaddadah, meringankan huruf-huruf Fatihah yang bertasydid. Maksudnya adalah tidak membaca tasydid terhadap huruf-huruf yang bertasydid di dalam suratul Fatihah. Ada kadang sebagian imam itu kadang membaca suratul Fatihah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ya, ini kan tasydidnya hilang. Nah, seperti itu juga menyebabkan kesalahan yang dapat membatalkan sholat. Yang ketiga adalah ibdalul harfi, ya, menukar huruf satu dengan yang lain, ya. Tentu ini akan merubah makna. Ini sudah saya bikinkan kontennya khusus perubahan makna suratul Fatihah ketika tertukar huruf antara satu dengan yang lain. Yang belum menyimak silahkan, linknya saya siapkan di deskripsi di konten ini. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ha menjadi kha, ha menjadi ha, hamzah menjadi ain, dan seterusnya. Maka ini juga dapat membatalkan sholat dan dapat merubah makna, ya. Yang keempat adalah lahnun fil i'rab al-mughayyiru bil ma'na, kesalahan i'rab suratul Fatihah, ya, ketika membacanya yang dapat merubah makna. Maksudnya kalau bahasa mudahnya itu adalah salah harokat di dalam membaca suratul Fatihah yang dapat merubah makna, ya. Misalnya suratal ladzina an'amta 'alaihim, ya. Lalu kemudian dibaca suratal ladzina an'amtu 'alaihim, an'amtah, at-ta'nya yang asalnya fathah dibaca dhammah misalnya. Maka ini akan merubah makna. Karena ketika suratal ladzina an'amta 'alaihim, terjemahannya adalah yaitu jalan-jalannya orang-orang an'amtah yang engkau telah beri nikmat. Tapi kalau an'amtu 'alaihim adalah jalan-jalan orang-orang yang aku beri nikmat. Jadi engkau menjadi aku. Nah, kesalahan harokat seperti ini juga dapat membatalkan sholat. Tetapi kalau kesalahan harokat yang tidak merubah makna, ya, ini dalam mazhab Syafi'iyah tidak dianggap batal, ya. Contohnya misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dibaca Alhamdulillahu Rabbul Alamin. Alhamdulillahi dibaca Alhamdulillahu,
ya. Rabbil alamin dibaca Rabbul alamin misalnya. Ini kesalahan harokat atau kesalahan i'rab tetapi tidak merubah makna. Maka seperti ini tidak membatalkan sholat, ya, di dalam mazhab Syafi'iyah. Walaupun dalam mazhab lain itu dianggap batal, ya. 4 kesalahan ini yang kemudian dapat membatalkan sholat. Saya ulang. Pertama, isqatul harfi, menggugurkan salah satu huruf dalam suratul Fatihah. Yang kedua adalah takhfiful musyaddadah, tidak mentasydid huruf-huruf tasydid di dalam suratul Fatihah. Yang ketiga adalah ibdalul harfi, menukar satu huruf dengan yang lain. Dan yang terakhir adalah kesalahan membaca harokat di dalam suratul Fatihah yang dapat merubah makna, ya. Ini pertanyaan pertama sudah saya jawab. Pertanyaan kedua, kenapa jika imamnya salah baca lalu kemudian makmumnya bisa batal, gitu ya? Lalu apa ini otomatis, ya? Imamnya salah langsung batal, ya. Kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam fikih sholat berjamaah itu ada ketentuan la tasihhu qudwatu qari'in bi ummiyin. Tidaklah sah makmumnya qari berjamaah kepada imam yang ummi. Makmum qari artinya makmum yang ketika membaca Fatihah tidak terjadi kesalahan fatal, atau bahasa lain bisa mendeteksi kesalahan imam. Nah, yang disebut imam ummi adalah imam yang ketika membaca suratul Fatihah terjadi kesalahan fatal seperti yang saya tadi sebutkan 4 itu. Maka kalau makmumnya bagus bacaannya sementara imamnya terjadi kesalahan dan makmumnya ini tahu terjadi kesalahan, maka ini tidak sah kalau memang diketahui sebelumnya. Tapi kalau tidak diketahui sebelumnya, misalnya seperti kita musafir, ya, lalu mampir di satu masjid, kita tidak tahu posisi kualitas imam. Begitu kita takbir Allahu Akbar, ya, lalu imamnya baca Fatihah kok salah, ya, apakah ini batal? Nah, untuk menjawab ini itu ada 2. Pertama adalah ini bisa batal bisa tidak. Yang batal kalau posisi makmumnya qari, artinya dia bagus bacaannya lalu bisa mendeteksi bahwa Fatihahnya imam itu salah, lalu dia terus melanjutkan saja, dia ikut imamnya terus padahal dia sudah tahu ada salah baca di situ, maka jadi batal. Tetapi yang kedua, kalau misalnya seorang makmum yang qari tadi mengetahui bahwa ada bacaan yang salah, ada salah fatal, lalu kemudian setelah dia tahu langsung dia mufaraqah. Mufaraqah itu artinya niat untuk memisahkan dengan imam, memutuskan hubungan berjamaah dengan imamnya dengan cara hatinya berbicara, jangan bicara dengan lisan, ya. Saya mufaraqah dengan imam ini, saya berpisah dengan imam ini, lalu kemudian melanjutkan, ya, sholatnya sendirian, maka ini tidak batal. Makanya kalau misalnya kita berjamaah lalu imamnya salah, kita jangan merasa batal dulu, ya. Ya, yang tidak sah itu kalau kita sudah tahu, oh imam ini kalau baca Fatihah pasti salah, padahal dirinya kalau baca Fatihah benar. Nah, ini tidak sah kalau seperti itu. Tapi kalau belum dideteksi sebelumnya, ya, lalu kemudian imam ini pasti ketika baca suratul Fatihah salah, lalu kemudian dia mufaraqah, ya, memisahkan diri dari hubungan berjamaah dengan imam ini lalu melanjutkan sholat sendirian, maka tidak batal, ya. Ini harus difahami dengan baik, ya. Bahkan, ya, nanti ada penjelasan lain, ada catatan. Seorang imam misalnya terjadi kesalahan fatal, apakah makmumnya langsung batal walaupun ini qari? Ini bisa juga tidak.
Nanti akan saya bacakan keterangannya di bagian akhir ya, biar ini ada runtut. Pertanyaan ketiga adalah, bagaimana jika ada imam sudah sangat sepuh, ya, puluhan tahun menjadi imam sholat, misalnya di masjid, musola atau surau, lalu sudah mulai terdengar kesalahan yang jali, kesalahan yang fatal. Itu bagaimana? Kaum muslimin rahimakumullah, dalam hal ini supaya ini ada kejelasan yang pasti, saya akan membacakan referensi rangkuman dari fikih Syafi'iyah tentang masalah ini yang saya ambil di kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah juz 16 halaman 265. Di sini disebutkan, wa in kana minal mumkini lahu ta'allumu fa huwa murtakibun lil haram wa yalzamuhu al mubadarah bit ta'allum. Ini berkaitan dengan seorang imam, atau misalnya kita sholat sendirian lalu terjadi kesalahan fatal, apakah kemudian batal sholatnya? Dilihat dulu, kalau orang ini atau imam ini termasuk orang yang memungkinkan untuk belajar lalu tidak belajar, ya, maka dia berdosa ketika terjadi kesalahan fatal. Apakah salah membaca huruf, salah dalam i'rab yang bisa merubah makna, atau menggugurkan salah satu huruf dalam Al-Quran, atau takhfiful musyaddad, tidak mentasydidkan salah satu tasydid di suratul Fatihah. Kalau dia memungkinkan belajar tapi tidak belajar, fahuwa murtakibun lil haram, dia berdosa. Bahkan wa yalzamuhu al mubadaratu bit ta'allum, orang ini harus wajib segera belajar, ya. Kemudian fa in qasura wa dhaqal waqtu lazimahu ay yusalliyah wa yaqdiyah. Tapi kalau dia lengah, ya, bahkan kemudian dia tidak punya waktu untuk belajar, lazimahu ayyusalliyah, dia tetap wajib sholat, tapi wayaqdiyah, dia wajib mengqadai sholatnya. Nah, ini berat ya, kalau orang lengah tidak mau belajar padahal dia punya kesempatan belajar, ada guru, ada ustadz di dekatnya, tapi tidak mau belajar, ini dia tetap wajib sholat tetapi tidak sah, wajib qadha. Bahkan wala yasihul iktida'u bihi, nah ini makmumnya juga tidak sah, ya. Tetapi wa illam yumkinhu ta'allumu li'ajzin fi lisanihi aw lam tamdi muddatun yumkinu lahu ta'allumu fiha fa sholatuhu sahihah wa kadza sholatu man khalfahu. Tetapi kalau ada seseorang yang sudah tidak memungkinkan untuk belajar, li'ajzin fi lisanihi, karena memang ada lemah di dalam lisannya, ya, apa penyakit, apalah kira-kira seperti itu, atau karena faktor usia yang sudah sangat sepuh, walam tamdi muddatun yumkinu lahu ta'allum, kemudian dia sudah tidak mempunyai waktu atau kesempatan untuk belajar. Nah, kalau seperti ini, fa sholatuhu shahihah, salatnya tetap dianggap sah, wa kadza sholatu man khalfahu, termasuk kemudian salatnya makmum walaupun dia qari, ya. Ini untuk menjawab bagaimana kalau ada imam yang sudah sangat sepuh, sudah puluhan tahun, mau diberhentikan, ya sungkan begitu, ya. Sudah biarin saja. Kalau memang itu orang yang sudah tidak memungkinkan belajar, lidahnya sudah kadung kaku misalnya, ini dimakfu dalam fikih sholat, ya. Jadi tidak batal sholatnya, bahkan makmumnya tetap sah. Yang menjadi masalah itu adalah ketika imamnya masih muda. Imam ini seandainya belajar masih memungkinkan, ada guru di sebelahnya, apalagi sekarang di YouTube sudah cukup banyak, ya, para ustadz yang memberikan pelajaran-pelajaran tajwid. Kok ini tidak belajar misalnya, ini yang imamnya batal, makmumnya juga batal, ya. Tapi catatannya begini, istilah
iktida'u qari'in bi ummiyin yang tidak sah itu, ini menandakan bahwa makmum yang qari, makmum yang bagus bacaannya tidak sah bermakmum terhadap ummi yang tidak fasih atau yang terjadi kesalahan itu, menunjukkan bahwa kalau misalnya makmumnya sama-sama ummi, ini menandakan tidak batal. Misalnya ya, di suatu tempat, misalnya di masjid atau musola atau surau, antara imam dan makmumnya sama-sama tidak bagus bacaannya, ya. Sama-sama terjadi kesalahan fatal. Ya kalau seperti itu ya sah semua. Kenapa? Karena makmumnya itu kan tidak bisa mendeteksi kesalahan imam. Ingat syaratnya itu alla ya'lama butlana sholati imamihi. Yang batal itu kalau makmumnya bisa mendeteksi kesalahan imam, dan itu hanya memungkinkan kalau makmumnya seorang yang bagus bacaannya. Kalau sama-sama tidak bagus, ya sudah biarin saja, itu sah semua. Ya seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana solusi jika imam yang ada bacaannya kurang bagus? Dia masih muda, memungkinkan belajar tapi nggak bagus ya. Ada dua solusinya ya. Menurut saya ketika di masjid kok sudah ada imam tapi imamnya tidak bagus. Solusinya apa? Ini pertama, kalau memungkinkan, ini sebagai sebuah perhatian terhadap para takmir untuk betul-betul selektif mencari imam. Jadi jangan sembarangan mencari imam. Saya sudah membuat konten khusus kriteria imam yang berhak untuk direkomendasikan menjadi imam. Ya, yang alim, yang fasih bacaannya. Saya siapkan linknya di bawah ini di deskripsi, kalau membutuhkan silakan. Ini baik untuk dijadikan referensi oleh para imam ketika mau memilih imam. Nah masalahnya kalau sudah terpilih menjadi imam, kok yang dipilih tidak bagus, solusinya adalah takmirnya itu mengadakan pembinaan para imam dengan mendatangkan para ahli, yang ahli tajwid, utamanya ustadz-ustadz yang mempunyai sanad bacaan kepada Rasulullah SAW. Yang paling terakhir, apakah ustadz bersedia didatangkan memberikan pembinaan para imam? Ya, kaum muslimin rahimakumullah, saya sudah alhamdulillah sudah lebih 200 imam yang pernah tasih kepada saya mengadakan pembinaan suratul Fatihah, walaupun tidak secara sempurna, tapi minimal bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan yang fatal. Nah, yes, kita lihat saja di mana tempatnya, kalau memungkinkan, kenapa tidak? Karena ini adalah bagian dari dakwah yang harus saya jalani sebagai orang yang mencintai Al-Quran, ya, dan dakwah Rasulullah SAW. Kaum muslimin rahimakumullah, karena ini sudah cukup lama durasinya, hal-hal yang kurang jelas bisa komentar di kolom komentar atau langsung japri ke WA saya. Nanti akan saya sertakan nomor WA saya. Ya, jadi kalau kurang paham silahkan disetel ulang. Kalau masih kurang paham silahkan langsung nanya kepada saya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan walaupun tidak terurut dengan sistematis tetap bermanfaat, barokah. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua mendapat barokah Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.